Halo, saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri praktikum kelima mengenai program menghitung berat badan ideal. Jadi langsung aja kita buat programnya terlebih dahulu. IMB nama projectnya. Oke. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan variabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada variabel tinggi badan, berat badan, dan juga BMI. Jadi untuk berat badan ini tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk tinggi badan karena ada komanya di sini sehingga menggunakan tipe data real atau float. Ini tinggi, kemudian BMI, IMB. Oke. Setelah menentukan variabel-variabelnya, kemudian menuliskan programnya seperti pada contoh. Printf program menentukan berat badan ideal. Ya, diberi paragraf, titik koma. Setelah itu kita berikan garis seperti pada contoh. Kemudian kita beri paragraf, titik koma. Setelah itu kita ingin tampilkan inputan dari user tinggi badan, yakni masukkan tinggi badan dalam satuan meter. Kemudian kita beri tab. Setelah itu scanf untuk meminta si user menginputkan tinggi badan. Di sini menggunakan %f karena tipe datanya bersifat float, bertipe float. Ini masuk ke variabel tinggi, satu titik koma. Kemudian yang kedua, menampilkan berat badannya atau meminta si user untuk memasukkan berat badan dalam satuan kilogram. Sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang di sini berat badan tipe datanya adalah integer. Dan berat. Setelah itu IMB di sini kita berikan nilai dengan mengisi IMB sama dengan sesuai rumusnya, yakni BMI bukan IMB. Jadi BMI di sini berat dibagi tinggi dikali tinggi. Jadi ini dirubah dulu jadi BMI. Ini juga dirubah BMI. Rumusnya tadi, rumus menghitung BMI sama dengan berat dibagi tinggi dikali tinggi. Berat dibagi kurung tinggi dikalikan dengan tinggi, di koma. Setelah itu kita tampilkan BMI nya dengan
cara printf. Kemudian titik 2, setelah itu BMI. Ini persen I, koma BMI. Oh, ini bukan persen I karena tipe datanya float sehingga pakai titik 2F untuk menampilkan dua angka di belakang koma, jadi pakai titik 2. Setelah itu keterangan, jadi kita tampilkan dulu keterangan. Setelah itu kita coba membuat percabangannya, yakni dengan cara if jika BMI untuk kondisi yang pertama, jika apabila BMI kurang dari 18 maka terhitung kurus. Jadi ketika BMI nya kurang dari 18 maka kita tampilkan kurus, atau kalau di sini Anda underweight atau kurus. Petik 2, Anda underweight atau kurus. Kemudian kondisi kedua, jika apabila ini untuk kondisi kedua, apabila BMI antara 18 hingga 25 maka normal, sehingga kita pakai 18 kurang dari sama dengan BMI. Kemudian N, BMI lebih dari sama dengan 25, ini kita beri kurung lagi, kemudian kita tampilkan aksinya, maka Anda normal weight atau normal. Kemudian untuk kondisi ketiga, apabila BMI antara 26 sampai 27 maka kegemukan. Else if apabila BMI antara 26 sampai 27, jadi antara 26 kurang dari sama dengan BMI dan BMI lebih dari sama dengan 27, kita tampilkan Anda kegemukan. Seperti itu. Anda overweight atau kegemukan. Di sini kita tambahi overweight atau kegemukan. Kemudian untuk kondisi selain itu, lebih dari 27 maka obesitas.
false kita tampilkan. Sebelumnya kita beri kurung Kurowa, printf Anda obesitas. Jadi jika kondisi semua ini tidak terpenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah Anda obesitas. Seperti ini. Ini kita beri paragraf terlebih dahulu. Agar nanti ketika ditampilkan bisa di bawahnya keterangan, di bawah baris keterangan. Oke, titik koma. Setelah itu coba kita jalankan. Oke. Sambil di sini kita bandingkan juga betul atau tidaknya. Kita coba satu-satu, mulai dari yang pertama. Jika tingginya 1,6 meter, berat badannya 60, maka 23,44 BMI-nya. Di sini betul, cuman ya di sini salah, Anda obesitas. Jadi ada yang salah. Sama di sini kurang ini. Nah, jika BMI kurang dari 18, maka underweight. Di sini ada yang salah. BMI-nya ini kurang dari sama dengan, jadi antara 18 sampai 25. Kemudian di sini juga di antara 26 sampai 27 BMI-nya. Jadi ini kurang dari sama dengan. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Kita cocokkan dengan contohnya. Jika tinggi badannya 1,6 meter, berat badannya itu 67. Berat badannya 60 mulai dari awal, maka BMI-nya 23,44 atau normal di sini. Sama. Kemudian kita cocokkan lagi. Jika tingginya 1,6, kemudian beratnya 40, BMI-nya 15,62. Kalau kurang dari 18, maka Anda kurus yang dikeluarkan nilainya. Oke, kemudian yang selanjutnya, berat badannya 1,6 meter, kemudian berat badannya 67, maka BMI-nya 26,17 di antara 26 sampai 27, jadi Anda overweight atau kegemukan. Kemudian untuk kondisi yang terakhir, tinggi badannya 1,6, berat badannya 70, ini 80 juga bisa, maka Anda obesitas. Jadi sekian penjelasan saya mengenai program menghitung berat badan ideal. Terus selanjutnya yakni program konversi suhu menggunakan switch case. Pertama dibuat dulu projectnya, convert suhu, saya namai projectnya. Seperti awal saya menentukan dulu variabelnya. Jadi integer itu ada variabel Celsius, kemudian variabel Kelvin ini untuk besaran suhunya, dan juga Reaumur. Kemudian ada variabel pilih yang digunakan si user memilih suhu apa yang ingin dikonversi. Kemudian ada float
tipe data float yang di dalamnya itu ada Celsius ke Reaumur, variabel Celsius ke Reaumur, kemudian Reaumur ke Celsius, kemudian Celsius ke Kelvin, dan juga Kelvin ke Celsius. Coba dicek dulu. Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Celsius, Celsius ke Kelvin, Kelvin ke Celsius. Kemudian mengisikan nilai pada variabelnya. Untuk besaran Celsius saya sesuaikan dengan contohnya 32, Reaumur 32, Celsius 32, Kelvinnya 32. Jadi semua besarannya 32. 32, Reaumur 32. Selanjutnya untuk variabel yang float, yakni C ke R atau Celsius ke Reaumur. Celsius ke Reaumur ini rumusnya adalah di sini. Di suhu Celsius ke Reaumur dikali 0,8. Jadi Celsiusnya dikali 0,8 dikalikan dengan 0,8. Untuk Reaumur ke Celsius sama dengan ini. Oke. Suhu Reaumur ke Celsius dibagi 0,8. Jadi Reaumur dibagi 0,8. Celsius ke Kelvin selanjutnya. Untuk Celsius ke Kelvin, jadi rumusnya Celsius ditambah 273. Jadi besaran suhu Celsius nanti ditambahkan dengan 273. Setelah itu Kelvin ke Celsius, Kelvin ke Celsius itu rumusnya Celsius dikurangi 200 atau Kelvin dikurangi 273. Kelvin dikurangi 273. Kita coba cocokkan lagi. Celsius itu ke Reaumur dikali 0,8, Reaumur ke Celsius, jadi Reaumurnya dibagi 0,8, Celsius ke Kelvin, jadi Celsiusnya ditambah 273, Kelvin ke Celsius, Kelvinnya dikurangi 273. Oke, setelah itu kita tampilkan program konversi suhu dan juga pilihannya dengan cara printf. Salah kurung pakai ini. Nah, program konversi suhu. Selanjutnya kita kasih garis di bawahnya. Selanjutnya lagi kita tampilkan pilihan pilihan suhu konversi. Suhu konversi. Kita beri paragraf. Oke. Selanjutnya kita tampilkan pilihannya. Di 1 Celsius ke Reaumur, Reaumur 2 tanda petik Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Celsius. Yang ketiga itu Celsius ke Kelvin. 3 3
yang keempat yaitu Kelvin ke Celsius. 4 Kelvin ke Celsius. Oke, setelah ini kita beri paragraf lagi di bawahnya, baris baru. Kemudian saya ingin si user memilih suhu apa yang ingin dikonversi dengan cara nanti scanf. Pertama tuliskan dulu pilihan Anda, kemudian kita pakai scanf %i n, masukkan ke variabel pilih. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita buat perulangan switch case nya. Jadi switch variabel pilih dan kita berikan kurung kurawal. Langsung kita ke case nya, case 1. Jadi kalau si user milih 1, maka kita tampilkan kalau milih 1 besaran suhu dalam Celcius sama dengan 32. Besaran suhu dalam Celcius sama dengan %i ini Celcius, besaran suhu Celciusnya. Ini biar rapi, kita kemudian kita tampilkan lagi di bawahnya suhu dalam reaumur, dan juga nilai dari reaumurnya. Suhu dalam reaumur sama dengan %i atau %3f, bukan %i, reaumur. Ini masuk ke Celcius ke reaumur. Oke, selanjutnya ke case kedua, case 2. Sama dengan yang di atas. Jadi untuk mempersingkat waktu saya kopikan aja. Nah, seperti ini. Cuman kalau 2 kan dari reaumur ke Celcius. Jadi ininya saya rubah besaran suhu dalam reaumur. Ininya pakai besaran suhu reaumur. Variabel reaumur. Besaran suhu dalam Celcius. Dan ininya Celcius. Ini reaumur ke Celcius. Untuk yang ke kasus kedua, untuk kondisi yang ketiga itu Celcius ke Kelvin. Yang ke satu Celcius ke reaumur, kemudian reaumur ke Celcius. Yang ketiga yakni Celcius ke Kelvin. Jadi dari sini sudah benar, kemudian sininya kita ganti ke Kelvin, sudahlah Kelvin. Ininya jadi Celcius ke Kelvin.
Oke, jika sudah, kondisi keempat, kemudian kita print F sama pakai ini aja. Jadi kalau yang keempat, konversi dari Kelvin ke Celsius, besarannya pakai Kelvin, ininya pakai Kelvin. Oke, ininya ke Celsius. Oke, kemudian jika si user menginputkan selain dari 1 2 3 4 angkanya, kita bisa pakai default, kemudian printf, kita tampilkan input salah. Di sini saya melupa menambahkan break, ini break lagi, break. Setelah itu di sini saya juga belum menambahkan baris baru, dengan tujuan baris baru ini biar suhu dalam reamurnya ini di bawahnya besaran suhu. Jadi saya tambahkan baris baru atau garis N itu. Oke, kalau sudah, kita jalankan. Oh iya, di sini kurang titik koma. Oke, jadi saya milih satu, suhu dalam Celsiusnya itu 32, jadi 32 Celsius kalau dalam reamur 25.600. Kemudian untuk yang kedua, reamur dalam Celsius, jadi suhunya dalam reamurnya itu 32, kalau reamur dalam Celsius itu 32 reamur sama dengan 40.000 Celsius. Untuk yang ketiga, suhu dalam Celsiusnya 32, suhu dalam Kelvinnya 305,0000, karena 32 ini ditambah dengan 273, hasilnya ini. Kemudian saya ambil yang keempat, suhu dalam Kelvinnya ini 32, dikonversi ke Celsius jadi 25.600. Yang terakhir adalah program menentukan tahun kabisat, dimana si user menginputkan tahunnya nanti kabisat atau enggak. Jadi kalau kabisat menampilkan tahun kabisat, merupakan tahun kabisat seperti ini. Kalau nanti tahun yang diinputkan user bukan tahun kabisat, maka bukan tahun kabisat. Jadi pertama, variabelnya dulu kita tentukan tahun. Setelah itu saya tampilkan sesuai contoh. Untuk penulisannya, program menentukan tahun kabisat, bukan tahun kabisat. Setelah itu saya beri garis sebagai pembatas. Setelah itu masukkan tahun. Untuk memasukkan tahunnya dari inputan user, kita menggunakan scanf, pakai %i tipe datanya.
kemudian masuk ke variabel tahun. Setelah itu kita masuk ke cara menentukan ini tuh kabisat atau enggak. Kita lihat di sini. Jadi kita disuruh meriksa dulu apakah tahun itu habis dibagi 4. Kalau iya, berarti lanjut ke poin berikutnya, sehingga if tahun inputan si user tahunnya dibagi dengan dimutkan dengan 4, atau kalau di bahasa Sinya persen 4 tidak sama dengan 0, maka kita tampilkan bukan tahun kabisat. Atau persen i. Kita lihat contohnya lagi, bukan tahun kabisat. Ini variabel tahun. Kemudian jika habis dibagi 4 tapi nggak habis dibagi 100 seperti 2012, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Jadi ketika tahunnya dibagi dengan 4 itu hasilnya 0 atau nggak ada sisa sama sekali, dimutkan 4 tidak ada sisa, dan tahunnya dimutkan 4, dimutkan 100 seperti di sini, tidak habis dibagi 100, jadi tidak sama dengan 0 karena nggak habis. Kita beri kurung, sudah, maka kita tampilkan persen i merupakan tahun kabisat. Koma. Kemudian di sini jika tahun tersebut habis dibagi 4 dan 100 seperti 2000, lanjut ke poin berikutnya. Oke, jadi masuk ke sini else if, poin selanjutnya. Kemudian kondisinya untuk yang ketiga, kita meriksa lagi jika tahun tersebut habis dibagi 100. Jika habis dibagi 100 tapi tidak habis dibagi 400, tahun tersebut bukan tahun kabisat. Di sini kan tidak habis dibagi 100. Kalau masuk ke sini berarti tahun yang diinputkan si user habis dibagi 100. Kemudian tapi tidak habis dibagi 400. Kita lihat lagi soalnya, tahun tersebut bukan tahun kabisat. Jika tahun tersebut habis dibagi 100 tapi tidak habis dibagi 400, tahun tersebut bukan tahun kabisat. Jadi else if tahun persen 400 tidak sama dengan 0 atau enggak ada sisanya,
atau bersisa, bukan. Jadi ketika tahunnya nanti dibagi dengan 400 punya sisa, maka bukan tahun kabisat. Oke, selanjutnya untuk kondisi yang terakhir, berarti jika tahunnya ini dibagi 4 nggak ada sisanya, atau sisanya itu 0, kemudian dibagi 100 sisanya 0 masuk ke sini, kemudian dibagi 400 sisanya juga 0, kan masuk ke else, sehingga kondisinya untuk yang else sehingga ditampilkan printf kondisi yang terakhir merupakan tahun kabisat. Jika tahun tersebut habis dibagi 100 dan juga 400, maka tahun tersebut adalah tahun kabisat, merupakan persen I merupakan tahun kabisat. Oke, seperti ini. Saya beri baris dulu untuk membuat baris baru. Setelah ini, oke, jika sudah, coba kita jalankan. Error value plus merupakan tahun kabisat. Oh, di sini belum dimasukkan ke variabel tahunnya. Untuk nilai dari persen I nya. Nah, jika sudah, kita jalankan. Oh, masih belum. Oke. Di 2012 merupakan tahun kabisat. Kemudian jika saya menginputkan 2000 juga merupakan tahun kabisat karena bisa dibagi 400, dibagi 100 dan juga dibagi 4. Tuh. Kemudian kalau saya menginputkan 2003, maka bukan tahun kabisat. Sekian penjelasan dari saya mengenai program-program yang saya buat. Mohon maaf jika suaranya ada gangguan. Terima kasih.